Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata.
Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ibu-ibu WPA, apa kabar? Tentunya baik semua ya. Nah, dalam acara ibadah WPA yang masih online ini, kita selalu berharap akan kehadiran Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk segala kasih anugerah yang kau berikan kepada kami, sehingga pada siang hari ini atau malam hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu itu yang memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tanpa terasa kita sudah hampir 2 tahun ya ibu-ibu mengalami pandemi. Tentunya masing-masing keluarga ada pengalaman pribadi yang masing-masing sendiri-sendiri. Seperti saya sekeluarga mengalami sakit COVID, tapi karena pertolongan Tuhan Yesus, saya bersama Pak Dono bisa pulang ke rumah dengan selamat. Itu juga karena dukungan dari saudara semua. Dalam menghadapi situasi yang serba sulit saat ini, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita akan belajar dari 1 Petrus 3. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ibu-ibu dalam masa sulit kita jangan egois ya. Oh sepenting aku wareg Budono, jangan. Tapi lihatlah ke sekelilingmu, bagaimana keadaan jemaat, bagaimana teman-teman, bagaimana saudaramu dalam suatu keluarga. Kalau menghadapi badai perekonomian, wah rasanya memang luar biasa. Nah, pada malam hari ini Tuhan Yesus mengajari kita supaya kita seia sekata, satu perasaan, menyayangi satu dengan yang lain. Yang kedua, dan janganlah membalas kejahatan dan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi di masa yang sulit ini, kalau kita dirugikan sampai kita mengalami hal yang tidak enak lah pokoknya ya, sampai kena PHK, sampai kekurangan, sampai kita rasanya itu karena seseorang itu rasanya kita gemes ya. Kalau ada orang mencaci maki kita, kita jangan membalas caci maki. Tetapi apa? Kita harus memberkati. Kalau kita dirugikan, kita harus memberkati. Karena apa, saudara? Karena kita dipanggil untuk berbuat yang baik, untuk memperoleh berkat. Dari kita memberkati orang yang merugikan kita, kita akan memperoleh berkat. Yang ketiga, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan menipu. Tadi dikatakan apa ibu-ibu? Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari baik harus menjaga lidahnya. Kadang orang Natal mengatakan mati aku, model aku. Jangan begitu ya, itu perkataan yang sembrono. Hal yang perkara kecil sampai kita mengutuki diri sendiri, itu janganlah terjadi. Dalam menghadapi segala sesuatu, kita harus menjaga. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, supaya terpancar kehidupan. Apapun yang terjadi, Roma 8 ayat 28
mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Apapun keadaan kita, apapun musibah atau apa yang kita alami, ibu-ibu, semua mendatangkan kebaikan. Bisnis kita hancur misalkan, kena sakit, semua mendatangkan kebaikan. Pak Gembala kan mengatakan, jangan kesuksesan itu atau kegagalan itu jangan dinilai sekarang ini, jangan ditentukan hari ini. Tuhan itu memiliki hari depan. Kita diberikan hari depan yang penuh pengharapan, bukan kecelakaan. Hari depan yang penuh dengan berkat Tuhan. Apa yang kita alami, Tuhan Yesus memberkati. Engkau mungkin sekarang sedang merintis suatu usaha. Usaha itu akan berkembang sehingga saya yakin itu akhirnya menjadi sebuah pabrik yang besar. Mungkin hari-hari kemarin engkau merasa dirugikan, engkau merasa dilemahkan, dijatuhkan. Sepertinya engkau tidak mampu berdiri tegak. Tapi ketahuilah, Tuhan itu memiliki rencana yang luar biasa. Apa yang kamu alami, bisnis apa yang kamu alami akan meningkat. Bulu yang patah tergolai itu tidak akan diputuskan, tetapi akan diberi kekuatan oleh Tuhan. Ingat apa yang dialami Ayub. Semuanya habis-habisan. Bahkan istri yang dicintainya nyuruh dia mengutuki Tuhan. Nah, Ayub yang hidup benar di hadapan Tuhan mengalami kekuatan yang luar biasa. Akhirnya Tuhan mengembalikan apa yang hilang. Akhirnya Tuhan meningkatkan apa yang dialami. Mari itu, saudaraku, ibu-ibu ya. Terus ayat 10 mengatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Apa yang kita katakan ya di atasnya, tidak di atas tidak. Jangan sampai ada kebohongan, jangan sampai ada kemunafikan. Itu saudaraku. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ia harus menjauhi yang jahat. Jadi kejahatan itu harus dijauhi. Seperti Yusuf, seorang pemuda yang luar biasa. Dia menjauhi kepercayaan yang diberikan oleh bosnya, oleh atasannya, digunakan sepenuhnya. Takut akan Tuhan itu mendatangkan keselamatan. Menjauhi yang jahat. Mengapa kita kok harus menjauhi yang jahat? Walaupun itu kita lakukan dalam hati yang kecil, dalam hati yang dalam, tapi Tuhan itu tahu. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Diperhatikan. Mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang jahat. Orang yang benar diperhatikan oleh Tuhan. Mungkin hidupmu sehari-hari pas-pasan, pas ada kebutuhan, pas ada. Ketahuilah, Tuhan ada di sampingmu. Dia yang akan memberkati, Dia yang akan mencukupi. Dia akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Jangan sampai kita berbuat jahat.
Sebab berbuat jahat itu mendatangkan murka. Tuhan menentang orang yang berbuat jahat. Mari ibu-ibu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, Tuhan. Kami berdoa untuk ibu-ibu WPA atau yang mendengarkan firman ini. Berikan kekuatan, berikan jalan keluar. Engkau memelihara kami semua. Terima kasih. Apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah muncul dalam pikiran kami, apa yang tidak pernah muncul dalam hati kami, semua ini Engkau sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan, luar biasa kasih-Mu menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.